Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Winda Fauzi Caesar Akbar Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Hari ini Minggu tanggal 25 September 2022. Kita bersilaturahmi anggota Prolanis di tempat Dr. Pujianto Basuki Kroya. Teman-teman, inilah anggota Prolanis yang hadir di tempat Dr. Pujianto Basuki. Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Di sini nanti akan ada penjelasan dari Dr. Primaswari Anissa Febriana tentang penyakit DM atau diabetes mellitus. Yuk, nanti kita ikuti bersama penjelasan dari Dr. Primaswari Anissa Febriana. Acara sepindah di luar sambutan untuk Prakanta mukadimah dari Bapak Dokter. Yang kedua, ternyata juga rata-rata juga bagus semuanya. Termasuk fungsi ginjalnya. Anda kemarin urium, kreatinin juga hampir semuanya normal. Ada yang 1,6 tadi itu juga masih batas limit lah, belum terlalu tinggi sekali. Nah ini mohon kepada Bapak ini semuanya terkait dengan ini monggo tuh bisa jangan sampai telat, karena panjangnya sudah misalnya kan itu kan sudah dipotong ya, itu sudah punya hak. Yang mandiri juga itu juga punya hak untuk mengambil obat, sehingga jangan disia-siakan lah kesempatan itu, karena obat sangat membantu, bukan hanya obatnya tetapi dari pola darah kemudian diabetesnya itu. Kemudian Bapak Demi yang saya hormati, nanti kemudian ini anak saya nanti akan menyampaikan dan juga barangkali mungkin beberapa Bapak tadi juga pernah ketemu dengan anak saya waktu praktek, karena mungkin siapa saya Mas cerita saja atau sharing-sharing saja tentang diabetes mungkin gitu. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan diabetes itu sendiri gitu ya. Saya yakin pasti Bapak saya, guru saya juga, Bapak saya adalah guru saya juga yang sudah selalu menceritakan apa sih diabetes itu gitu. Pasti sudah setiap kontrol itu sudah sampai hafal ya, pengertian dari diabetes gitu. Jadi diabetes itu adalah sebuah gangguan metabolisme dari karbohidrat ya. Saya nggak bilang gula, kenapa? Karena nanti kalau saya bilang gula, yang diingat hanya gula pasir, gula jawa, gula aren gitu ya, gula batu. Jadi saya menyampaikannya gangguan metabolisme. Mau gedor-gedor tuh nggak kebuka-buka rumahnya, ototnya tuh nggak mau buka untuk gulanya, nasinya dan lain sebagainya itu untuk masuk. Itu yang terjadi pada penderita diabetes. Jadi gulanya numpuk-numpuk, ngantri di depan rumah, ngantri di jalanan. Jalanan itu ibaratkan sebagai pembuluh darah. Ya betul, kapiler pembuluh darah. Ya, sampai kayak gang-gang. Jadi pembuluh darah itu seperti gang kecil yang mana gula karbohidrat itu tadi akan berusaha untuk masuk ke dalam jaringan. Nah, cuman karena kok kuncinya nggak cocok ya, kok nggak mau, itu yang membuat gula itu nggak mau masuk, nggak bisa masuk. Kuncinya itu apa? Kuncinya adalah insulin.
Insulin itu yang mengantarkan gula supaya bisa masuk. Kayak insulin kayak kunci. Jadi kayak kita kalau masuk dalam rumah dibuka kuncinya, bisa masuk, nyaman di rumah gitu ya. Itu yang terjadi di orang normal seperti, tapi pada penderita diabetes kuncinya tuh nggak cocok, kok tiba-tiba kuncinya nggak mau masuk gitu. Jadi banyak yang tertahan di depan rumah gitu. Itu yang terjadi pada penderita diabetes gitu. Yang pertama tentang pengertian, guys. Jadi itu yang terjadi pada penderita diabetes. Kemudian yang kedua, ini saya bawa catatan karena kalau saya nggak bawa catatan saya lupa apa yang harus disampaikan. Yang kedua, terus gimana supaya gulanya itu bisa masuk? Apakah harus dibantu dengan obat supaya bisa masuk gitu kan? Apa saya harus hidup minum obat terus supaya gulanya itu bisa masuk gitu? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang belum terdiagnosa sebagai diabetes, dalam arti gulanya tinggi tapi masih dalam batas yang normal, misalkan 180 nggak ada gejala apa-apa ya, atau ngecek gula 210 dok, tapi habis makan nggak ada gejala, banyak pipis, banyak makan, banyak minum ya, itu masih dikatakan gulanya masih normal ya dengan sekalian. Mungkin kalau jenengan jalan-jalan ke rumah sakit ya, boleh ke rumah sakit Banyumas, rumah sakit umum Cilacap, terus ya Medika, Kemat Gunung, mana-mana, itu banyak orang diabetes sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak rutin minum obat. Makanya saya tadi bilang di depan, saya senang sekali peminat sekali karena masih bisa sehat sampai saat ini gitu ya gitu. Kemudian selanjutnya kalau nggak rutin minum obat ya kayak tadi ya yang sudah saya sampaikan, komplikasinya dari atas sampai bawah ada semua gitu. Lalu gimana pengaturan makanan dan aktivitasnya? Karena tadi saya kan sudah bilang di depan, gangguan metabolisme karbohidrat. Berarti karbohidrat itu ada nasi putih, nasi merah, nasi kuning, kentang, singkong, ya, kemudian apalagi talas, teh manis, es sirup, ya semuanya. Terus itu gimana pengaturannya dok? Nggak boleh makan semuanya ya sulit, nanti nggak makan-makan malah ya, malah jadi dari semuanya nggak punya tenaga. Orang diabetes itu pengaturan makannya sebetulnya tidak ada yang beda dengan orang sehat, tetapi harus tetap memperhatikan 3C. Apa itu 3C? Saya sudah mengurangi segala-galanya, makan aja kadang sekali kok. Apa mungkin faktor pikiran juga bisa meninggikan Iya betul. Jadi ya terima kasih pertanyaan. Saya mau membuka sesi tanya jawab. Ya. Jadi pikiran apakah bisa berpengaruh? Oh ya bisa. Ya, pikiran jelas bisa berpengaruh. Rasanya stres itu juga bisa berpengaruh karena stres itu juga nggak hanya kepala sih, tapi hormon lain juga ikut, metabolismenya juga ikut. Itu bisa meningkatkan gula, cuma tidak sesignifikan pola makan dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah jenengan ikuti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi coba latihan tertib belajar sedikit-sedikit, jangan malah nggak makan sama sekali ya, gitu. Obatnya tetap dilanjutkan, kemudian istirahatnya yang cukup ya, gitu. Itu memang pikiran bisa mempengaruhi, cuman kita harus tetap tenang supaya keadaan tubuh, emosional, hormonal juga tetap stabil sehingga gulanya juga ikut mengikuti. Ada lagi yang saya tanyakan itu, saya itu kadang-kadang itu keluar ini merah-merah mbak, tapi nggak sakit, nggak gatel, nggak apa. Itu mohon penjelasannya, itu pengaruh apa? Iya, Saya konsultasi deh. gerges, dingin banget. Nah, terus kalau saya tidur ya sambil duduk gini nggak dingin, tapi kalau di bawah tiduran lagi dingin banget. Itu Pak, ada kaitannya sama gula darah. Ya, terima kasih pertanyaan. Kesemutannya berarti juga bukan hanya dari gula darah, memang bawahnya juga sekarang sudah dingin ya. Terus kalau misalnya sering latihan untuk digerak-gerakan, itu nanti akan membantu supaya lebih enteng rasanya. Itu nggak ada
darurat sampai 3 kali tetap dingin. Terus saya sampai nggak tahan dinginnya ya, itu komportan saya isi air termos, terus saya injek kayak gini, saya terus sambil duduk kayak gini. Kalau kan Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video Winda Fauzi Kaisar Akbar Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.